Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak bermanfaat kepada kita sekalian. Allah salah semua tercela kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus masjid kami. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin 9.485.000 rupiah. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin hari Ahad tanggal 2 April 2023 Masehi atau 11 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.120.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo penerimaan ini Rp10.650.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diberitahukan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja bahwa Al-Amin akan mengadakan pesantren remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2023. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pesantren remaja tersebut. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada ramadan ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Bino Arsaki SAG MA. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Bino Arsaki SAG MA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana wa khalaqal insana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sepatutnya pula kita bersyukur atas karunia nikmat Allah sampai hari ini. Alhamdulillah Ramadan masih menemani kita. Saya mendengar beberapa hari ini ada beberapa orang memang yang sudah tidak ditemani lagi karena dibagi Allah Subhanahu wa taala baik di awal Ramadan maupun beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah kita masih ditemani. Mudah-mudahan sisa waktu Ramadan yang lebih dari setengah bulan lagi bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit saja saya akan sharing tentang tema yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu Pemuda Islam Harapan Umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ketika kita berbicara tentang pemuda, maka yang terbayang semestinya di hati kita sebagai umat Islam adalah peradaban.
Karena tidaklah mungkin terjadi atau adanya sebuah peradaban jika tidak dipengaruhi oleh generasi sebelum itu. Maka dari sini kemudian beberapa lembaga termasuk lembaga internasional maupun lembaga nasional memberikan sebuah pengertian atau definisi pemuda itu apa. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pemuda itu adalah usia sekitar 10 sampai 19. Ada yang mengatakan 10 sampai 25. Ada yang mengatakan di bawah 30. Dan itu versi yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat dari definisi ini, ternyata mereka hanya berputar di dalam ilmu sosial. Lembaga-lembaga tertentu itu mendefinisikan sebuah pemuda itu adalah hanya dari sisi umur, kemudian ditambah sedikit dengan karakter kedewasaan secara manusiawi. Hanya itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut pemuda di dalam Al-Quran dengan sebutan yang berbeda. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang seorang pemuda yang bernama Nabi Ibrahim. Dan ketika itu beliau masih muda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan kata fata. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kalian semuanya sebuah cerita yang dengan sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mereka ditambah petunjuk oleh Allah. Dari definisi ini maka kita paham bahwasanya pemuda di dalam Islam itu tidak sebatas pada mendefinisikan umur antara umur yang awal dengan yang akhir, bukan seperti itu. Tetapi dengan sebutan fata, ada zamannya fityatun, pemuda-pemuda. Dan di sini ditegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Ibrahim. Itu di awalnya itu yang ditekankan adalah bahwa beliau sudah paham betul tentang tauhid ini, sehingga di dalam surat Al-Anbiya 60 tadi itu yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang keimanan ketauhidan, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengolok-olok mengejek patung-patung yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi yang saya tadi baca ayat ke-13 itu menceritakan beberapa orang pemuda yang mereka melarikan diri dalam tanda kutip. Maka dari sini kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa mungkin kita sering mendengar para pemuda Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua. Dan ternyata para pemuda ini itu bukan dari golongan-golongan pedalaman. Di dalam sebuah riwayat, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsirnya Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwasanya para pemuda ini itu dari golongan bangsawan. Bahkan di antara mereka ada dari putranya para raja. Artinya apa? Bahwa para pemuda ini asalnya adalah orang yang hidup penuh dengan kecukupan, kemewahan, tidak ada kekurangan apapun. Tidak perlu berbicara persoalan makan. Segala kebutuhan bahkan yang tidak dibutuhkan itu diberikan. Tetapi karena keimanan menyatukan mereka, kemudian mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka rela meninggalkan seluruh kemegahan dunia, meninggalkan seluruh kecukupan itu, meninggalkan seluruh kesenangan dunia itu untuk apa? Menuju kepada sebuah mungkin secara manusiawi adalah kesusahan, payahan, perjuangan. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan itu, kemudian mereka harus tinggal di sebuah rumah yang di sana tidak pernah ada perkaka satupun apapun lainnya.
tidak pernah ada makanan, justru mereka meninggalkan itu. Dan resikonya, kalau kita akan lihat hari ini resikonya adalah kalau tidak mati maka hidup sengsara. Tetapi yang terjadi adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan iman di hati para pemuda itu, maka diselamatkan. Maka dari kisah ini mari Bapak Ibu kita tarik proyeksi kehidupan mereka ke dalam kehidupan kita hari ini. Kita lihat pemuda-pemuda hari ini yang kita saksikan, baik mungkin di lapangan, mungkin kita melihat sendiri ataupun di dalam hati kita sendiri melihat apa yang terjadi dengan pemuda hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang tahu data mungkin saya yakin itu pun tidak sedikit bahwa pemuda hari ini kita sama-sama saksikan bahwa mereka ternyata banyak sekali terjadi tawuran, bukan hanya anak SMP, SMA, tetapi anak SMP. Tawuran, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pacaran, kemudian coba-coba narkoba segala macam. Dan kalau kita lihat data mungkin hari ini mengeri juga. Itulah generasi kita hari ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melamar guru. Atau beberapa hari ini kita lihat anak menggorok leher orang tuanya hanya gara-gara tidak diberikan permintaannya. Ini adalah akibat kegagalan daripada generasi-generasi para orang tua terhadap anaknya. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang hari ini mau tidak mau harus kita telan pahit-pahit. Dan inilah pemuda kita hari ini, walaupun tidak seluruhnya. Maka dari sini ini adalah sebuah PR bagi kita. Di dalam sebuah hadis di riwayat Bukhari diceritakan bahwa sahabat itu yang bernama Abdullah bin Umar itu pernah datang pada usia 14 tahun kepada Rasulullah SAW sebelum perang Hadar, sebelum perang Uhud. Maka Rasulullah melarang beliau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini untuk berperang karena masih 14 tahun. Kemudian tahun berikutnya beliau datang lagi dipanggil Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang, perang Khandaq namanya. Dan pada saat itu umur beliau sudah 15 tahun. Baik, kalau kita sepakat umur beliau hari ini 15 tahun, berarti kira-kira sekitar usia SMP lah. Umur-umur yang kita harapkan hasilnya adalah umur-umur kelas 3 SMP. Dan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang hidup masih abad pertama Hijriah, ketika mendengar hadis ini dari Nabi, maka beliau kemudian mengambil sebuah kebijakan bahwa pada saat itu beliau sebagai khalifah, setiap pemuda yang usianya 15 tahun harus diberikan tunjangan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika seseorang pemuda umur 15 tahun diberikan suatu tunjangan, artinya kalau mereka sudah mampu, sudah harus mesti mampu menunaikan amanah, memegang amanah, mengelola dana. Itulah pemuda Islam hari ini yang semestinya kita dapatkan. Tetapi kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita lihat di rumah masyarakat Islam itu banyak. Anak-anak muda bahkan SD itu sudah diberikan diamanahi dalam tanda kutip HP. Dan yang terjadi apa? Mereka hanya bermain game. Tidak perlu diceritakan, saya kira bapak-bapak ibu sudah paham dan sudah menyaksikan betapa parahnya akibat game ini, Pak. Bukan HP itu sangat berbahaya sekali Pak kalau diamankan kepada anak-anak. Dan secara otomatis memberikan HP kepada anak termasuk merusak generasi muda. Kalau merusak generasi muda itu berarti merusak peradaban. Padahal bicara peradaban adalah bicara anak muda. Bagaimana mungkin peradaban Islam akan terbentuk kalau anak mudanya sudah dirusak dari awal? Apalagi ini zaman keterbukaan serba bebas. Kalau anak-anak sudah pegang HP kemudian ada sinyal, itu yang dibuka ada macam-macam, tidak dibuka saja keluar. Dan ini koreksi Pak, kita terus terang saja ini memang berat. Dan itu kesalahan kita hari ini dan harus kita akui. HP ini penyakit luar biasa. Makanya saya Pak sejak awal, Ibu, itu memang tidak pernah memberikan kebebasan hati kepada anak. Alhamdulillah hari ini ya
ini hanya bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membawa putra saya yang pertama sudah hafal Quran khusus, alhamdulillah. Itu hati itu sangat luar biasa pengaruhnya, Pak. Jadi kalau kita hari ini masih dengan alasan supaya anak itu tenang, bahkan kita tidak mungkin anak-anak di masjid misalnya ribut, kemudian anak-anak di rumah misalnya hanya karena alasan supaya tenang, supaya tidak mengganggu, itu kan HP. Padahal berjuang untuk anak-anak itu butuh pengorbanan waktu. Orang tua itu wajib membersamai pendidikan anak-anak itu. Dan karakter pemuda Islam itu adalah cuma dua, yaitu memperjuangkan kebenaran dan menolak kebatilan. Itu saja, dan itu yang disebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir bahwa peran orang tua, pendidikan orang tua terhadap anaknya itu totalitas, Ibu. Totalitas. Kita tidak bisa biarkan anak-anak kita kemudian dibiarkan begitu saja. Anak-anak di masjid ribut itu memang anak-anak, tapi orang tua juga wajib itu pembimbingnya. Kalau kita berdosa, anak-anak harus didampingi sama orang tua. Bahkan harus sering-sering, dan orang tua tidak boleh bosan. Harus sering ingatkan anaknya dari rumah. Ingatkan tujuan ke masjid untuk apa? Untuk sholat, untuk mengganggu, untuk bermain, untuk apa? Dan itu kan problem, dan harus diingatkan kembali, harus dibersamai. Tidak bisa dibiarkan. Yang penting anak masjid. Apalagi sekarang ada pesantren gila, itu membantu kita. Tapi membantu, Pak. Kita tidak bisa menyerahkan 100% percaya kepada pesantren gila. Karena memang tugas utama pendidikan anak muda itu adalah orang tua. Makanya tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Langsung diancam sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lengah dengan pendidikan anak, maka ancaman neraka. Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan. Langsung, Pak, nggak pakai jeda. Ancaman itu neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yang menjadi anak itu terlahir fitrah, yang menjadikan dia majusi Nasrani itu orang tuanya. Kenapa dijadikan bebas? Tidak dibersamai, tidak dibimbing, tidak diajak komunikasi. Anak-anak itu diajak komunikasi, Pak. Diajak musyawarah. Usia sekian diajak musyawarah. Jangan menyepelekan pendapat anak-anak. Apalagi yang usia sudah SMP SMA, itu wajib harus dimusyawarah, harus bermusyawarah sama orang tua. Karena nanti tingkat kedewasa di situ. Dan dari sini kemudian ilmu tauhid itu bisa ditanamkan. Jangan kita berangan-angan menginginkan masa depan anak-anak kita bagus. Dan selama ini memang seperti itu. Bahwa yang kita harapkan hanya karir. Kalau anak-anak sudah dapat kerja, sudah dapat gaji raya, sudah selesai seorang lagi, dia selesai, hanya sebatas karir. Padahal masih panjang. Yang menentukan peradaban itu anak muda. Kalau kita pikirannya mengkaderkan cita-cita anak muda sekarang sebatas karir, tidak perlu dicari dari keluar. Nggak usah dicari karir itu akan ketemu. Baik, mungkin mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.